Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Teman-teman, kalau kita lihat acara-acara di talk show di TV ya, khususnya TV One tuh yang ada Indonesia Lawyer Club ya. Ya, kalau bagi pembenci Jokowi ya seneng ya nonton Indonesia Lawyer Club teman-teman. Itu pasti yang sering diundang para pembenci Jokowi. Tahu nggak yang keluar dari mulutnya? Isinya kebencian semua ya. Isinya semua tentang kebencian, tentang keburukan, tentang kejelekan. Jadi kita mau bahas masalah apa? Kita sebenarnya bagi orang-orang yang sudah banyak eh, makan asam garang ya, yang sudah apa namanya mengerti tentang kehidupan, yang udah banyak mengalami jenis-jenis kehidupan. Sebenarnya kita udah tahu ya, orang yang hatinya busuk seperti apa itu sebenarnya sudah ketahuan, sudah ketahuan ya. Mana orang yang bisa membuat negara ini maju atau tidak itu sebenarnya sudah ketahuan. Mana orang yang cuma ngomong doang sebenarnya sudah ketahuan. Itu teman-teman ya. Jadi kok masih ada ya orang-orang pembenci Jokowi yang hanya talk only ya, itu sering dipanggil ke ILC. Saya nggak ngerti apa tujuannya. Tujuannya ya untuk mengumpulkan para pembenci Jokowi ya. Dan pertama, apa-apa yang namanya kontroversi kan menarik perhatian, otomatis ratingnya naik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kok mau ya hidup di dalam kebencian ya? Apakah hatinya nggak merasa bersalah ya? Setiap hari membenci, setiap hari mencari kesalahan orang lain. Kok nggak berpikir tentang produktivitas ya? Apa ya yang saya sudah sumbangkan kepada negeri ini? Apa ya yang sudah saya lakukan untuk negeri ini? Saya berkarya apa ya sebaiknya? Harus berkarya apa nih? Coba tunjukkan bahwa kalian tuh bisa, bukan hanya membenci, bukan hanya memfitnah, bukan hanya mencaci maki. Ya, sebenarnya itu omongan kosong tuh, semua itu omongan kosong teman-teman ya. Yang dilontarkan-lontarkan, yang dipanggil itu ya, contohnya kayak yang ya teman-teman bisa lihat lah ya, yang kemarin yang enggak kontroversi, maksudnya yang selain pembenci Jokowi hanya Kodari saja yang, jadi Kodari dikeroyok 5 orang. Ya, Kodari dikeroyok oleh 5 orang para para pembenci Jokowi. Nah, dengan Kodari ini yang hanya membela Jokowi, teman-teman. Dan Kodari bisa melibas semua opini-opini para pembenci Jokowi. Karena memang para pembenci itu sebenarnya isinya ya segitu-gitu aja, teman-teman. Nggak banyak isinya. Ya, karena isinya kebencian saja. Dengan kebencian dia mencari tahu kekurangan-kekurangan orang lain, mencari tahu kekotoran-kekotoran orang lain yang nggak masuk akal pun dia ucapkan. Yang saya pertanyakan tuh begini ya teman-teman, apa hati nurani dia seperti apa ya? Kalau itu diri dia dijelek-jelekin seperti itu gimana ya? Itu aja saya kadang-kadang. Makanya saya mengangkat wacana ini ya teman-teman, opini ini tentang para pembenci Jokowi gak capek-capek, akhirnya disikat sama Kodari. 5-1, bayangin aja. Kalau orang yang otaknya waras ya, jadi 5-1 itu yang menang Kodari. Ya, yang Kodari itu bisa mengalahkan 5 pembenci Jokowi dalam satu ruangan. Ditambah hostnya Karni Ilyas. Ketahuan kan Karni Ilyas disitu terpojok oleh pendapatnya Kodari. Padahal Kodari hanya 1 orang dan dia tahu dengan sopan menyampaikannya, enggak dengan kebencian. Ya teman-teman selengkapnya tonton saja, ada di TV Anto ya, di ILC. Dari situ aja sudah ketahuan isinya seperti apa, kedalamannya seperti apa, terus karakternya seperti apa, hatinya seperti apa yang dimau. Mereka nggak sadar. Para pembenci Jokowi ya, itu sebenarnya dia mendapatkan kerjaan dari membenci. Ya, dia mendapatkan ketenaran, panjat sosial, ya karena dia membenci orang nomor 1 di negeri ini. Dia mendapatkan manfaat dari situ. Dia nggak sadar bahwa orang yang diolok-olok, orang yang dicaci maki, memberikan manfaat bagi dirinya. Berarti dia hidup dalam kebencian untuk mencari kehidupan. Bayangin aja teman-teman ya. Dia eksis kan karena nyinyir. Itu ada filsafatnya teman-teman ya. Jadi saya eksis, saya nyinyir
biar saya eksis. Ada itu kalau dibahas secara filsafat itu ada teman-teman ya. Jadi ada orang yang ingin eksis dengan nyinyir, karena dia dengan nyinyir dia akan muncul. Dengan nyinyir, apalagi yang dinyinyirin orang nomor 1 di negeri ini, dia akan eksis. Dia akan eksis. Nyinyir aja terus, dia pasti eksis terus. Karena dia akan mensejarkan dengan orang paling tinggi di negeri ini dia. Padahal kerjanya cuma nyinyir aja dan nggak berbobot, nggak ada isi, nggak ada manfaat. Semua yang dilontarkan oleh para pembenci Jokowi itu nggak ada manfaat buat negeri ini, teman-teman. Nggak ada. Kenapa? Karena kebencian dasarnya. Ya, karena kebencian dasarnya. Nah, inilah manusia-manusia yang sebenarnya nggak ada nilai, teman-teman. Orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu hanya bisa ngomong saja, teman-teman. Tapi kalau untuk berbuat nggak bisa. Ya, provokasi lah, ngomong lah, kebencian dan sebagainya. Akhirnya apa? Bagi orang-orang yang bernasib sama, ya, bagi orang-orang bernasib sama, artinya yang hatinya penuh dengan kebencian, dia akan masuk ke kelompok itu. Makanya ada survei ya teman-teman, saya perbarui ya, bahwa survei itu Jokowi masih di atas 75% sampai 80% tingkat kepuasan. Ya, yang benci Jokowi paling 20%-an. Nah, 20% itu ya masuknya di situ, di kelompok orang-orang pembenci itu. Ya. Nah, ini EAC senang nih dengan acara-acara begini yang dipanggil orangnya itu aja, orang yang berani, ya orang mencaci maki dengan kasar begitu. Nah, pertanyaannya kok ada ya keluarganya ya nggak ngingetin ya, keluarga ada yang kasar, menghina, mencaci maki pemimpinnya seperti itu kasarnya, bahkan dia tidak berbuat apa-apa untuk bangsa ini, memberikan kontribusi apa buat bangsa ini. Ya, yang ada cuma kebencian akhirnya nular tuh di masyarakat. Jadi ada masyarakat 25% atau 20% yang benci sama Jokowi, akhirnya masuklah kelompok-kelompok kebencian itu. Oke, itu saja teman-teman ya. Saya apresiasi Muhammad Kodari bisa melibas semua, ya, bisa melibas semua di 5 kelompok manusia pembenci itu ya di dalam acara IAC. Bahkan hostnya sendiri agak-agak risih dengan jawaban-jawaban Kodari yang menjelaskan keberhasilan Presiden Jokowi. Oke, lengkapnya tonton saja ada di IAC teman-teman. Terima kasih sudah nonton, update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.